warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Sudah bertahun-tahun kita membahas makna dari dua kalimat syahadat itu ya. Tetapi kalau kita sarikan dari berbagai penjelasan yang ada, intinya manusia itu segala gerak-geriknya, ucapan, tindakan, dan sebagainya, bahkan apa saja yang dipunyai oleh manusia, tidak boleh tidak harus dipakai untuk Allah. Itu penjelasannya di kitab itu banyak sekali variasinya. Misalkan kalau kita bicara Asmaul Husna, itu nama Allah itu laisat maksurah bi adatin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Nah, segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh makhluk di dunia maupun yang di luar angkasa sana, semuanya itu tersambung dengan Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik itu. Jadi karena dari Allah, ya kembalikan kepada Allah, begitu maksudnya. Kemudian dari berbagai penjelasan tentang dua makna dari dua kalimat syahadat, yang kedua adalah ya orang itu ibadah itu harus mengikuti yang diajarkan oleh Nabi. Dalam kitab Aqidatut Tauhid diterangkan la ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Tapi sebagian masyarakat juga masih mengutak-atik ini tidak ada zaman Nabi, enggak apa-apa dan seterusnya. Ya sudah, masing-masing kalau sudah begitu. Ya. Seringkali saya sebutkan jenengan dan saya itu kalau sholat memberikan isyarat ketika tahiyat itu ada lafal assalamu alaika. Apa maknanya? Kalimat assalamu itu maknanya beda dengan ketika mulai kita berbicara lalu menyampaikan salam. Assalamu itu beda. Tapi kalau kita mau bicara atau pas kita duduk ada orang masuk menyampaikan assalamu alaikum warahmatullahi. Nah, assalamu itu maknanya at-tahiyat, penghormatan. Tapi kalau duduk tahiyat kemudian memberikan isyarat, melafalkan assalamu alaika, itu maknanya salamatun minan naqs wal afat. Bahwa engkau ini Nabi Muhammad tidak ada yang salah dan tidak ada yang kurang. Jadi jangan ditambah-tambahi. Itu maksudnya. Jadi intinya dua kalimat tadi harus kita uraikan dan kita jabarkan. Kalau tidak, terutama syahadat yang pertama, orang keliru bisa terjebak dalam perbuatan apa? Syirik. Itu loh intinya di situ. Padahal dalam kitab Syarhu Usuli Tsalatsa diterangkan innallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi
la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah itu tidak ridho kalau Allah itu disyirikkan. Nah, di dalam syarahnya diterangkan kalau Allah enggak ridho, ya orang beriman itu mengikuti tidak ridhonya Allah itu. Kalau Allah itu tidak ridho disyirikkan dengan para malaikat sebagai makhluk yang terdekat dengan Allah dan para nabi sebagai utusannya Allah, maka kita juga harus tidak ridho terhadap perbuatan syirik. Jadi jangan diam aja, harus dijelaskan. Nah, bulan September itu saya sudah membahas bagian yang ke-15. Dalam kitab itu halaman 81. Saya catat itu ya, supaya tidak kacau. Kalau tidak dicatat itu kacau, sampai di mana begitu. Tanggal 30 September 2025 itu membahas bagian yang ke-15 halaman 51 ya, betul ya? 81. Nggih. Nah, itu. Tapi nomor 1, 2, 3 dan 4 insya Allah sudah dibahas. Judulnya apa? Anwa'ur syirkil akbar. Macam-macam dari syirik besar. Oh, kalau begitu syirik besar itu ada macam-macamnya. Ya. Ini bukan mengolok-olok orang, tapi memberi penjelasan kepada yang ngaji, yang mau nerima gitu. Saya tidak mengulangi panjang lebar, tapi beberapa kalimat kita ulangi. Nomor 1, asyirku fid du'a. Wa huwa du'a'u ghairillah minal anbiya wal auliya li talabir rizqi ya wa syifa'il maradi wa ghairi dzalika. Nomor 1 diterangkan yang namanya syirik besar itu syirik dalam berdoa dan memohon, meminta. Siapa yang diminta dan dimohon? Para nabi dan para wali. Minta apa? Tolabir rizki, supaya rezekinya dilancarkan. Atau syifa'il maradi, menyembuhkan orang sakit, atau yang lain-lain yang tidak punya kewenangan. Dalam kitab ini diterangkan minasyirkil akbar, termasuk dari perbuatan syirik besar. Saya tidak tahu kok sebagian orang masih ngotot aja minta ke nabi, minta ke wali, ini itu dan sebagainya itu ya. Nah, oke, makasih. Padahal di dalam dalilnya itu diterangkan wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Janganlah kamu memohon meminta kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dzalimin. Kalau sampean masih ngotot minta kepada itu tadi selain dari Allah yang bukan kewenangannya, kamu termasuk orang yang zalim. Artinya orang itu zalim, mendolimi Allah, berbuat apa? Syirik itu. Nomor 2, asyirku fi sifatillahi kal i'tiqadi bi annal anbiya awil auliya ya'lamunal ghaiba. Jadi yang kedua, syirik di dalam sifat Allah. Apa maksudnya syirik dalam sifat Allah tadi? Seperti orang berkeyakinan kal i'tiqad annal anbiya, orang berkeyakinan bahwa nabi awil auliya ya'lamunal ghaiba, wali itu dianggap tahu yang gaib. Jadi kalau hari ini itu hari Selasa, besok ada kejadian apa, pekan depan apa, tahun depan apa, anak saya nasibnya bagaimana dan sebagainya, itu tidak bisa tidak, hanya Allah yang tahu gitu loh. Tapi ini dianggap nabi dan wali atau syekh atau siapa saja tahu. Itu sudah mengalihkan haknya Allah, ditarik-tarik seolah-olah uluhiyahnya Allah
atau rububiyahnya Allah itu ada di orang itu tadi. Karena Allah itu adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Apa? Yang menciptakan. Al-Malik yang memiliki, itu cuma Allah. Al-Mudabbir yang mengatur. Berarti tidak bisa orang menyaingi Allah itu, gitu loh. Justru manusia yang diatur oleh Allah. Ya. Nah, kalau orang Islam bingung gimana? Bingung apa? Macam-macam. Mau ikut mutasi apa tidak, jadi beli rumah yang di sana apa di sini, nilainya cukup besar misalkan begitu ya. Ini investasi bidang apa, kedua-duanya kelihatannya prospektif. Sudah tanya sama orang punya ilmu tapi confused, bingung. Tanya siapa? Enggak, kalau orang Islam kok. Oh, ini ngaji tauhid kok tanya dukun. Salat istikharah kalau bingung, iya kan? Iya, tapi kalau imannya tipis, bingung begitu tanya siapa? Nah, itu maksud saya. Tanya sama Allah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub, dan seterusnya. Yang tahu yang gaib itu Allah. Salat mendekatkan diri sama Allah, tanya. Lalu diberi ilham sama Allah nanti. Itu syariat. Yang tidak syariat, ya kata panjenengan tadi, tanya sama Mbah Dukun. Jangan. Imannya Pak. Kenapa kok begitu? Nah, ini penjelasannya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah itu pengetahuan tentang ghaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Surat Luqman itu Nabi sebelum baca surat Luqman menyebutkan apa? Mafatihul ghaib khams. Kuncinya barang ghaib itu ada berapa? 5. Terus Nabi membaca surat Luqman yang terakhir. 1, innallaha indahu ilmus saati. Di sisi Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Jenengan dan saya kalau orang yang akidahnya kuat, tauhidnya kuat, ada peristiwa apa di masyarakat yang berkembang? Pikiran apa di masyarakat yang berkembang, viral pakai bahasa sekarang. Kalau berlawanan dengan tauhid gampang, wis langsung gak percaya. Contoh, apakah sebelum 2012 itu pernah ada isu bahwa 2012 akan terjadi? Nah, itu jangan terpancing itu. Wong punya akidah kuat benteng kok masih ikut ngomong. Wis, gak usah ngomong. Nggak boleh ini. Nggak ada yang tahu yang gaib itu kok 2012. Andai kata kita waktu itu di 2010, 11, 2005 diembuskan itu gampang, nepisnya itu enak. Wis jangan ngomong kiamat. Ngomong apa? Ngomong Roy Suryo wae. Nah, begitu. Nah, ini biar ndak ngantuk. Itu ya. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith, yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui yang ada di dalam rahim. Tumbuh kembangnya, nasibnya, rezekinya, jodohnya, umurnya. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan manusia tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Betul Bu ya? Ya. Kemudian ini saya ada pengalaman, saya ceritakan untuk diri saya dan kita semuanya. Mungkin saya sudah pernah cerita di sini. Ramadan kemarin jamaah saya di Griya Mapan Sentoso, itu di Sedati Sidoarjo sana. Itu habis sahur sama keluarga, seorang bapak ya, itu siap-siap mau ke masjid Pak. Tiba-tiba ngerasa nggak enak badan. Kemudian oleh istrinya tidak boleh, jangan ya di rumah aja, dikeroin tak apa. Tidak selang lama itu sudah wafat. Nah, gampang toh. Halo?
Gampang. Iya, kata temannya, loh tadi itu masih sholat tarawih sama saya. Kata keluarganya, kok sholat tarawih? Wong tadi itu sahur bareng saya 2 jam yang lalu kok. Bener Pak? Ini loh orang Islam itu nikmat sekali begitu itu Pak. Ya, maka dikunci tadi kata Rasulullah. Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia tidak tahu apa yang akan dikerjakan besok. Ya. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan manusia tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Itu. Jadi orang bertauhid itu enak, hilangkan syirik. Yang kedua, syirik fi sifatillahi ta'ala. Sifat memberi pengampunan, sifat tahu yang gaib, sifat itu semuanya miliknya Allah, tidak ada pada makhluk, Nabi sekalipun tidak ada. Kemudian yang ketiga, asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Ini yang melanda masyarakat kita ini Pak. Ya, kalau kitab ini diberi contoh apa? Asyirku fil mahabbati, syirik dalam bercinta itu mahabbatul auliya wa ghairihim kama mahabbatillahi, mencintai para wali, para syekh, para tuan guru dan sebagainya sebagaimana cintanya kepada Allah. Podo. Yang diutamakan mencintai siapa? Allah. Ini benar loh Pak. Lalu bulan September itu saya urai ada 8 perkara yang lebih menonjol dicintai manusia itu. Siapa? Anak, orang tua, suami atau istri, saudara, keluarga. Bener Pak ya? Halo? Jangan kok kita kurang tahu ngaji. Ya. Ini yang 5 ini urusan manusia, enggak ada orang masih mencintai keluarganya itu normal. Ditambah 3 Pak. Apa 3 itu? Wa amwalun iktaraftumuha, harta benda yang kamu kumpulkan. Semakin banyak semakin senang enggak? Oh, semakin gengsi, ya. Ya begitu. Kalau galangan punya galangan besar bertambah tambah seneng. Ya. Kalau orang numpuk kayu gelondongan tambah banyak, tumpuannya tambah seneng enggak, Pak? Senang. Itu kan benar itu kan? Amwalun iktamah taraftumuha tijaratun taksauna kasadaha, perdagangan yang kamu takut rugi, bisa maknanya jabatan takut digeser, betul toh? Wa masakinu tardaunaha, rumah tempat tinggal. Nun sewu, ini pandangan akidah tauhid Pak. Orang itu enggak ada marinya Pak. Enggak ada marinya itu apa? Enggak ada selesainya. Karena ada nafsu. Punya rumah sebesar masjid ini ruangan dalam. Ketika Allah memberikan rezeki 2-3 kali lipat, pasti dirubah, direnovasi. Betul Pak ya? Kalau tidak begitu pindah. Ya, cari yang lebih luas. Nanti Allah memberikan rezeki lagi berapa kali kelipatan, pindah lagi. Itu disebutkan di Quran. Yang terjadi fenomenanya di masyarakat kan sekarang begitu. Saya tadi baru dapat video itu, katanya apa namanya, mohon maaf ini bukan mengolok-olok ya. Kok sampai-sampainya gitu, kok tumeko itu kira-kira. Para petinggi negara itu ketika ada bencana itu pesta makan mewah, bermewah luar biasa. Di salah satu rumahnya anggota kabinet ya, merah putih. Nah, itu mestinya kan tidak begitu, tiap hari diomongkan prihatin ini mengencangkan dan sebagainya. Ya, ini kalau sudut pandangan akidah adalah termasuk asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Apa? Mencintai dunia dan simbol-simbolnya lebih daripada cintanya kepada Allah dan siapa? Rasulnya. Itu rusak nanti kalau terjadi. Di situ saya seringkali mengatakan dan hampir tiap ngaji kalau Mbak Kasini mesti tak omong no. Jangan setuju atau tidak, menurut saya benar. Apa? Rusaknya tatanan masyarakat, tatanan bangsa, tatanan negara karena syirik kepada Allah. Betul Pak? Betul. Tapi jangan punya pikiran syirik itu patung disembah-sembah. Enggak, ini contohnya begini ini.
mencintai dunia lebih dari cintanya kepada siapa? Nah, yang keempat, asyirku fi ta'ati wa huwa ta'atul ulama wal masyayikh al ma'siyah fil ma'siyati ma'atiqati jawazi dzalika. Yang keempat, syirik dalam ketaatan. Jadi di sini disebutkan ta'atul ulama, mentaati para ulama, wal masyayikh, para syekh. Sekarang saya tanya, mentaati ulama dan para syekh itu boleh apa enggak? Ini pertanyaannya umum, boleh apa enggak? Tergantung, iya kan? Makanya tak simpen tergantungnya tadi. Kalau perilakunya dan dawuhnya para masyayikh, para syekh, para ulama tadi baik, benar, sesuai dengan syariat, boleh diikuti? Itu pun hakikatnya bukan mentaati mereka, mentaati Allah, syariatnya itu. Ya, gampangnya gini ya, kalau saya ini ngaji mewakili panjenengan, aku melo pokoknya pejah gesang derek Pak Naji, kula misalnya ya, nggak boleh. Andai kata Allah mentakdirkan saya benar, kalau jenengan mengikuti saya, itu bukan saya hakikatnya, mengikuti yang benar tadi loh. Halo? Bingung? Enggak, masa gitu aja bingung. Karena manusia itu potensinya bisa salah, bisa apa? Benar. Di bagian awal di sini sudah dibahas itu Pak ya. Orang itu tidak boleh fanatik ya. Ya. Apa keterangannya? Ini loh ya. Al-firqatun najiyah ya, golongan yang selamat, la tata'assabu illa li kalamillahi wa kalami rasulih al-ma'sum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Kalau mau jadi golongan yang selamat, itu ndak fanatik, Pak. Fanatik itu kalau pakai bahasa Surabaya norok ya. Illa li kalamillahi wa kalami rasulillahi al-ma'sum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Kecuali dia mengikuti dawuhnya Allah dan dawuhnya siapa? Rasul. Itu yang tidak boleh dibantah. Manusia itu bisa bisa salah juga kan. Mohon maaf saya tidak mengolok-olok tapi mengingatkan. Wong organisasinya para ulama saja bisa enggak terjadi perbedaan pendapat sampai rada meruncing? Bisa? Pernah terjadi? Pernah. Di negara Konoha. Coba. Jadi enggak ada pemutlakan itu, Pak. Organisasinya para ulama saja pernah terjadi sepertinya saling berhadapan-hadapan, gontok-gontokan satu dan yang lain. Coba. Nah ini loh, manusia itu diuji oleh Allah begitu, tidak ada yang mutlak. Nah begitu. Nah yang kelima, anwa'u syirkil akbar, macam daripada syirik besar itu asyirku fil khulul wa huwa al-i'tiqad bi anna Allah khallun fi makhluqatihi. Wa hadhihi aqidatu Ibnu Arabi As-Sufi Al-Madfun bi Dimishq. Saya minta ini dibaca Pak, monggo ya. Yang kelima yaitu mempercayai bahwa Allah menyatu ke dalam makhluknya. Sebentar. Allah menyatu di dalam, itu pakai cara Jawanya apa Pak? Jenengan masih ingat enggak? Manunggaling kawula Gusti. Gusti Allah itu seolah-olah ada di sini. Nabi saja yang setiap saat menerima wahyu tidak pernah dawuh seperti begitu. Para sahabat tidak pernah dawuh seperti begitu. Tapi kok bisa seorang tokoh sufi karena dianggap sudah lebih baik, seolah-olah Allah itu berada di dalam dirinya. Nah, di situ loh. Kelirunya dari sudut pandangan akidah tauhid itu, dari sudut pandangan sufi itu. Makanya di Sidoarjo itu pernah saya menerangkan Nabi Muhammad itu tidak bisa dimintai pertolongan. Saya sudah pernah cerita jenengan itu. Pada waktu saya khutbah 2023 di Sidoarjo, turun ada yang tanya, Ustadz yang diterangkan tadi saya kok keberatan. Yang mana Pak?
Itu yang qad khilati adrikni ya Rasulullah. Oh, yang itu ya. Itu minta tolong sama Nabi kan? Dia menjawab iya. Ya begini aja, kalau antum berpendapat bahwa Nabi itu hari gini masih bisa datang ke sini, masih bisa dimintai pertolongan, ya terserah. Tapi sudut pandangan saya tauhid pakai dalil Nabi itu sudah wafat, dalilnya ada, Qur'annya ada, dan para sahabat tidak pernah mempraktekkan minta tolong sama Nabi. Betul nggak Pak? Saya tambahi, itu menyalahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu Bapak yang tanya tadi masih tanya lagi, Ustadz pakai tafsir apa? Ya, yang ditanyakan tafsir referensi saya. Saya jawab, ilmu saya tidak banyak Pak, tafsir saya yang baca enggak banyak. Tapi setahu saya tafsir-tafsir besar itu mengatakan Rasulullah itu sudah wafat, tidak bisa dimintai pertolongan. Ujung-ujungnya apa? Dialog aja Ustadz. Nah, ngejak saya apa? Dialog. Tak jawab, enggak ketemu. Sudut pandangannya beda. Saya pakai tauhid, akidah, jelas dalilnya, tafsirannya kalau Quran juga ada, kalau hadis syarahnya ada. Antum pakai sufi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Dari mana Rasulullah ada diyakini bisa datang ke sini? Sahabat aja nggak pernah keyakinan seperti itu. Dari mana orang bisa minta tolong sama Nabi? Rasulullah sudah wafat. Di tauhid tidak ketemu, tapi di sufi ketemu. Ya. Akhirnya tidak berlanjut omongannya. Kenapa? Karena konangan takmir. Benar Pak? Ya. Ada apa Ustadz? Enggak, Bapak ini cuma tanya itu. Ya sudah pulang aja Ustadz, mana mobilnya? Oh di sana Pak. Saya diantarkan sampai di pintu masjid itu ya. Masjid Aminah Al-Fajar. Tapi sebelum keluar Bapak itu bisi saya. Ustadz tahu yang tanya-tanya? Enggak ngerti saya, baru kali ini saya. Itu yang tanya-tanya tadi itu juga ustadz. Yang tanya-tanya tadi juga apa? Ustadz. Baru saya sadar. Oh, kalau begitu sesama supir bis kota tidak boleh. Nah, itu. Iya, ini saya terangkan bukan saya mengolok-olok Bapak, enggak, ya, yang tanya tadi. Tapi memberi penjelasan kepada panjenengan dan kita hari gini itu masih apa? Ada sahabat kita umat Islam yang meyakini Rasulullah itu bisa dimintai apa? Pertolongan. Itu loh. Dan itu levelnya bukan orang kayak jenengan kayak saya, enggak. Di atas kita ilmunya. Saya tanya teman saya, kata ini apa namanya? Tamatan dari luar negeri sekolahnya, dari Yaman apa dari mana itu. Ya. Jenengan bisa hari ini bisa buka YouTube juga, bisa. Seorang yang disebut dengan apa? Buya. Buya itu sebutan apa itu? Ya, kiai kan? Saya tidak sebutkan namanya. Itu meyakini orang menyembah Al-Masih, kalau dia keyakinan di situ ada Allah, itu sahih, benar. Coba. Ya. Menyembah menghadap Al-Masih, menyembah benda, menyembah ini, melihat ini, kalau antum keyakinan Allah ada di situ, sahih. Coba sih dibuka. Kalau saya tunjukkan siapa orangnya, mesti ada. Tapi rahasia itu ya. Jenengan bisa buka di YouTube. Ya. Jadi pikiran Allah itu berada di dalam diri manusia dan yang lain-lain, itu tidak sekarang aja. Tidak zaman dulu saja, sekarang juga ada. Lah cuma ini diterangkan asyirku fil hulul, syirik di dalam apa tadi, Allah itu seolah-olah ada pada diri manusia tadi. Al-i'tiqad bi anna Allah halun fi makhluqatihi, keyakinan bahwa seolah-olah Allah itu ada di makhluknya. Wa hadhi aqidatu Ibnul Arabi, itu keyakinannya seorang ahli sufi Ibnul Arabi yang di Damaskus. Ya, jadi ada keyakinan begitu. Coba jenengan baca syair yang ditulis oleh Ibnul Arabi yang meyakini Allah itu berada menempel di mana-mana, termasuk di dalam diri kita. Itu di kalangan orang ahli sunnah wal jamaah kayak panjenengan dan kita nggak masuk, tapi di sufi ada. Cuma ini diterangkan gitu loh. Coba jenengan baca syairnya yang pertama itu. Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbun ya laita ya sya'ri manil mukallif. Monggo.
Rob adalah hamba. Rob adalah hamba. Jadi Allah adalah hamba, adalah kita. Terus? Dan hamba adalah Rob. Nah, hamba adalah Allah. Sama saja. Allah itu ada di sini. Rob abdun wal abdu Rob. Ya. Rob itu maksudnya Allah gitu Pak ya. Rabbul alamin itu loh. Bukan jenengan pas di pinggir laut. Oh, banyune Rob, bukan itu ya. Lain. Jadi kalau hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba, aku ini Tuhan, Tuhan itu juga aku dan sebagainya. Terus syairnya, Duhai sekiranya siapakah yang dibebani kewajiban? kalau begitu siapa yang dibebani untuk menyembah? Jadi kalau sudah begitu Allah ada di sini, saya tidak sholat tidak apa-apa. Loh, itu di ilmunya jenengan, ilmu saya nggak sampai. Tapi di orang sufi ada. Hanya saja mohon maaf saya tidak tertarik untuk mempelajari sufi. Untuk apa membuang-buang waktu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi? Mending kita baca dawuhnya Rasulullah, dawuhnya Allah. Bisa dipakai sebagai argumentasi. Tapi ini kan tidak. Dan itu ada orang yang mendalami begitu, itu ada. Nah, itu namanya asyirku fil hulul. Yang nomor 5 tadi, ya, dalam bahasa Indonesia disebut syirik hulul, yaitu kepercayaan bahwa Allah menyatu berada di dalam setiap diri manusia hamba. Lalu siapa yang ditugasi untuk beribadah? Wah, begitu kok dipelajari, bukan hanya dipelajari, diyakini, bukan hanya diyakini, diterangkan. Nah, gitu loh. Ada, kalau saya buka ada itu. Hari ini dibuka ada oleh orang-orang yang jamaahnya. Seorang tadi anak muda tadi disebut Buya, ya, sampai cari sendiri, bukan Buya Hamka. Ya. Yang keenam, asyirku fi tasarrufi wa huwa i'tiqadu anna ba'dal awliya lahum tasarrufatun fil kauni yudabbiruna umurahum. Ya, yusammunahu al-aqtab ma'a anna Allah Ta'ala sa'alal musyrikina al-aqdamin qailan wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Nah, apa bahasa Indonesianya Pak? Yaitu keyakinan bahwa sebagian wali memiliki keleluasaan untuk bertindak dan mengendalikan urusan makhluk. Jadi yang keenam termasuk syirik besar itu syirku fit tasarruf. Syirik dan tasarruf itu keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa sesungguhnya Allah makhluknya, ya, ba'dul auliya, sebagian dari wali, wal masyayikh dan para syekh itu bisa mengendalikan alam menurut kehendaknya. Halo? Kalau tadi pagi itu mataharinya di sana, tengah hari tadi di atas, sekarang matahari sudah terbenam, tidak ada. Yang ngatur siapa? Allah. Ada yang lain yang bisa menyaingi Allah? Ini air direbus menjadi mendidih. Yang ngatur mendidih siapa? Manusia nggak bisa merubah. Tapi ini syirik dalam tasarruf, itu maknanya orang diberi kekuasaan seolah-olah oleh Allah untuk mengatur itu. Guru saya itu loh Pak, syekh saya, ini air ditaruh di sini, dilihat beberapa detik aja dia bisa ngatur. Mau jadi apa ya sampean? Mau jadi jus ya, mau jadi madu bisa. Loh kok ngono? Itu diberi kekuasaan sama Allah. Jangan dipercaya Pak. Ayo saya tanya, sayup-sayup begitu pikiran kotor itu di masyarakat ada nggak? Ada. Coba, apa enggak rusak akidahnya masyarakat itu? Makanya kata Fauzan al-Fauzan, saya Fauzan al-Fauzan, al-jahlu bil aqidati shahihah bisa babil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu bodoh akidahnya. Gara-gara apa? Salah satunya orang yang awam kayak saya dan kita semuanya tidak mau belajar, ada orang alim tidak mau mengajar.
Pakai bahasa Sidoarjo, Surabaya, sing bodoh gak gelem belajar, kalau ada orang pinter ndak mau ngajar. Pinter Pak wong itu gak gelem ngajar. Lah apa sing dilakukan? Bisnis tok ae ngono. Ya. Coba, akhirnya yang terjadi apa? Masyarakat cari sendiri-sendiri akidahnya. Itu al-jahlu bil aqidati shahihah, kebodohan akidah tadi. Sampai meyakini seolah-olah wali itu bisa mengatur alam. Itu syirik, asyirku fit tasarrufi. Padahal jenengan baca di dalam Al-Qur'an ya. Al-Qur'an saya bacanya ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Terusnya ini Pak, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Yang terakhir itu loh yang kita ambil. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Allah yang membolak-balikkan perkara dari langit ke bumi, ya. Tsumma yaruju ilaihi, kemudian naik lagi, ya. Tsumma yaruju ilaihi fi yaumin, dalam sehari hitungannya Allah, ya. Kana miqdaruhu alfasanatin. Apa? Berapa alfasana? 1000 tahun. Mimma ta'uddun. Hitungan manusia itu 1000 tahun, hitungan Allah sehari. Jadi jenengan melemparkan batu ke atas terus gak mudun-mudun. Mudunnya berapa tahun lagi? Berarti 3025 bulan baru turun. Yang kena siapa? Ya cucu-cucunya panjenengan. So penyawat kon dhuwur ya. Ini 2025. Ini guyon saya begitu. Andai kata ada orang yang melemparkan batu ke atas terus gak turun-turun, itu turunnya baru berapa tahun lagi? 1000 tahun. Kalau Allah yang membolak-balikkan, cukup butuh waktu berapa? Sehari. Nggak ada yang bisa nyaingi. Kok dianggap syekh wali itu guru sekumpul, ya, Mama Gufron dan sebagainya. Itu bisa ngatur seperti begitu. Itu syirik Pak, jangan dipercaya. Gitu loh. Masya Allah ya. Nabi saja itu diatur sama Allah kok. Ya, kok manusia diberi kewenangan mengatur, ya. Sekali lagi, orang yang akidahnya kuat kayak panjenengan, kalau ada berita-berita khurafat, takhayul, syirik itu menepisnya gampang. Wis, gak percaya, gak usah dibahas. Kasih contoh. Dulu ada orang dianggap bisa menggandakan uang, betul Pak? Nah, di mana itu Pak? Yang jelas bukan Mojokerto kan. Itu kalau imannya kuat kayak panjenengan sudah langsung, oh nggak percaya, nggak bisa, mosok ini kertas langsung bisa kun fayakun jadi uang itu loh, gimana itu, nggak ada itu. Padahal didiskusikan di televisi swasta di Jakarta, pengikutnya itu pernah mengatakan dia itu wali, punya kun. Nah coba ini tambah keliru 2 kali. Iya. Kun fayakunnya Allah ada, tapi nggak diberikan kepada manusia seenaknya begitu. Nabi yang diberi, contohnya siapa? Nabi Musa. Ya, apa kun fayakunnya? Miliknya Allah yang diberikan kepada Nabi Musa. Tongkat. Tongkat besi apa tongkat kayu? Kayu. Jadi apa? Tanaman. Ular. Maryam itu nabi apa bukan? Bukan, tapi tiba-tiba ada makanan kan? Dari mana? Qalat hiya min indillah, dari Allah, saya tidak tahu.
Jadi kun fayakun itu dimainkan oleh Allah untuk hamba-hambanya tertentu, bukan diberikan terus digunakan manusia seenaknya, enggak. Saya betul-betul ilmu saya tidak banyak, tapi kan orang ini bergelar S2, S3 kok pikirannya begitu, ini gimana ini? Ya. Nah, begitu. Itu namanya asyirku fit tasarruf. Padahal Qur'annya tadi sudah jelas. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Allah yang membolak-balikkan. Tsumma ya'ruju ilaih, naik lagi. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Itu hitungan manusia 1000 tahun, hitungan Allah sehari. Udah, serahkan aja sama Allah. Nah, begitu. Ini kalau nggak dipelajari, mohon maaf, kita ini nggak paham, nggak bisa, nggak mengerti. 7. Asyirku fil khauf, syirik dalam khauf. Apa itu? Takut. Al-i'tiqadu bi anna li ba'dil awliya wal amwat wal ghaibina sama tasarrufan wa dhararan bisa babil khaufi minhum, yusabbibul khauf minhum. Wa hadza i'tiqadul musyrikin alladzi khadara minhu al-Qur'an. Monggo Pak, apa bahasa Indonesianya? Yaitu keyakinan bahwa sebagian dari para wali yang telah meninggal dunia atau makhluk-makhluk yang gaib bisa melakukan dan mengatur suatu urusan serta mendatangkan mudarat atau bahaya. Maksudnya begini. Yang ketujuh, yang termasuk kategori syirik itu asyirku fil khauf, syirik dalam ketakutan. Maksudnya gimana? Orang takut, orang khawatir terhadap tauhid, benda-benda, barang-barang, bahkan orang yang sudah wafat dianggap bisa menimbulkan madharat. Contoh, Mas, katanya mau pergi luar kota. Enggak Pak, tapi enggak jadi. Kenapa? Wong cuacanya enak gini. Tak lihat kalendernya itu Jumat Pahing itu pas meninggalnya Mbah waktu itu. Nah, saya takut Pak kalau begitu itu. Ini namanya asyirku fil khauf, syirik dalam ketakutan. Ya, sudah sering kali saya sebutkan begitu. Ya, orang meyakini benda dan barang jimat bisa menolong dirinya, menyelamatkan dirinya dalam perjalanan. Misalkan, ini rumah saya Sepanjang ya. Orang naik motor dari Sepanjang menuju ke Mojokerto, sampai di Krian, jimatnya ketinggalan. Balik apa terus kira-kira? Ngambil apa? Jimat. Kenapa? Takut. Ya. Itu oleh penulis kitab tauhid berdasarkan dilala, dalil-dalil, orang ini sudah terjerumus dalam perbuatan apa? Syirik. Tapi disebut asyirku fil khauf, syirik dalam takut, ketakutan. Apa dalilnya Pak? Monggo, di situ diterangkan. Bukankah surat Az-Zumar? Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka menakut-nakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah? Ya. Tapi kalau takut begini, boleh nggak? Saya tadi Pak takut, saya nggak salah, nggak apa-apa, didatangi 5 orang mau ditawur, lari saya, boleh Pak? Oh syirik saya men, apa begitu kira-kira? Syirik apa anda? Itu dalam kitab ini maupun dalam kitab yang lain disebut apa? Al-khauf at-tabi'i, takut yang secara naluriahnya manusia. Ya mesti saja salah. Apa kalah saya? Wong satu orang itu tanpa babi bu, tanpa tanya, tanpa ini, saya mau ditawur 5 orang, lari. Nah sekarang saya tanya, misalkan ini ahli tauhid atau nabi sekalipun mau didatangi orang sak kompi mau ditawur, lari apa enggak? Nabi Musa, betul Pak nggih? Boleh nggak jenengan bilang nabi kok gocik? Boleh? Nggak boleh. Bener Pak.
Maka dalam qala ahlul ilmi, man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Ya, siapa yang takut sesuatu, maka orang itu lari dari sesuatu yang dia takuti. Tapi siapa yang takut sama Allah, lari mendekatkan diri kepada Allah. Tapi yang dimaksudkan asyirku fil khauf, syirik dalam ketakutan itu adalah orang takut berbuat sesuatu, tapi ada pengaruh yang ditakuti, itu pengaruh orang-orang yang sudah meninggal, pengaruh hari ini, pengaruh tanggal ini, pengaruh tempat ini dan sebagainya. Takut-takut seperti itu kadarnya termasuk takut yang disebut dengan apa? Syirik. Saya tanya, kira-kira yang nomor 7 ini ada nggak di masyarakat, Pak? Banyak toh? Jangan kalau ada tanah untuk sate tuku naik nggak apa-apa, murah. Bener Pak ya? Karena keyakinan masyarakat tidak boleh beli tanah seperti begitu, ya toh? Nggak raya Pak? Apes, beli saja nggak apa-apa. Tahun 70, 75, 76 itu saya sudah di pondok itu, kiai saya itu sudah dawuh seperti begitu. Ya di Gresik sana ada tambak murah karena nggak ada yang mau beli, katanya ada jinnya, ada singitnya, ada genderuwonya, macam-macam. Saya beli murah, cerita Pak Kiai itu. Oh gitu Pak, iya. Oh dia jadi kaya, dibabati terus kalem-kalem, nggak ada orang berani masuk di situ. Katanya nggone jin. Tapi sama Pak Kiai dibeli, ya. Betul Pak, bisa kaya dia. Ya. Dijual murah sama orangnya itu karena ditempati siapa? Jin. Katanya ada singitnya, ada genderuwonya, macam-macam itu ya. Ini orangnya sudah wafat, kalau saya sebut namanya mungkin ada yang tahu itu. Kiai Haji Najih Akhyat. Kebetulan namanya sama, mungkin bapak saya kepengen anaknya kayak dia barangkali waktu itu ya. Tapi saya mondok di situ 6 tahun, betul itu. Tauhid yang ngajari beliau sendiri, ya. Nah, sudah wafat ya. Terakhir ngajar di Al-Falah. Lalu beliau udzur, yang dipanggil saya sama takmirnya. Pak Najis, Ustaz bisa ngajar tauhid di sini? Loh, mestinya siapa ini? Yainya jenengan Najih Akhyat. Waduh, kabotan saya. Enggak apa-apa. Akhirnya beliau wafat, tetap saya yang menggantikan itu. Masya Allah. Jadi itu takut begitu termasuk bagian dari perbuatan apa? Nah, tidak boleh. Kalau takut yang manusia tadi enggak masalah. 8. Ini dilanjut Pak ya? Kan 4 bulan sekali kan? Iya. Bahkan kadang-kadang saya enggak bisa malah gitu ya. Asyirkul hakimiyah wa hiya alladhi yusdaru al-qawanin al-mukhalifati lil insan wa yajizuha aw yara adama salahiyati hukmil Islam wa yashmilu hakim wal mahkum wa dzalika idza taqadaha al-mahkum wa radhiya biha. Ya. Syirik yang berikutnya adalah syirik hakimiyah. Apa maksudnya syirik hakimiyah? Monggo. Termasuk dalam syirik hakimiyah kekuasaan, yaitu mereka yang membuat dan mengeluarkan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam dan membolehkan diberlakukannya undang-undang tersebut. Intinya begini Pak, hukum itu miliknya siapa? Nah, inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah. Orang membuat perda, membuat undang-undang, membuat ini itu boleh, asal tidak boleh berlawanan dengan hukum apa? Syariat. Di bab 13 itu diterangkan hukumnya Allah itu ada variasinya 5. Pertama, al-hukmu fil akidah, hukum dalam masalah akidah. Yang kedua, al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah. Yang ketiga, al-hukmu fil muamalat, pergaulan. Jual beli, bisnis, ekonomi, sosial, perdagangan dan sebagainya, bertetangga dan seterusnya, berpolitik dan sebagainya. Itu yang kategori ketiga, muamalat. Kemudian yang keempat, al-hukmu fil hudud wal qisos,
hukum masalah pidana dan perdata, terakhir al-hukmu fit tasyri', hukum dalam masalah syariat. Orang individu, keluarga, masyarakat, negara membuat peraturan boleh, asal tidak berlawanan dengan ini. Yang dimaksudkan dengan asyirku fil hakimiyah, syirik dalam produk membuat hukum, itu jika orang membuat hukum berlawanan dengan hukumnya siapa? Allah, dan boleh diberlakukannya. Jangan bicara negara kafir, Pak. Kalau negara kafir nggak ada masalah, mau membuat undang-undang berlawanan dengan ini, dengan itu terserah. Yang kita bahas itu kalau komunitasnya muslim dipakai aturan undang-undang yang berlawanan dengan itu yang tidak boleh. Makanya saya sering ditanya, Ustadz, di Indonesia itu kan ada undang-undang perlindungan anak. Iya, ya. Kalau misalkan anak belum 40 dipeluk, dipaksa untuk jadi calon ini calon itu, melanggar undang-undang perlindungan anak enggak? Ya mungkin aja saya bilang gitu. Ngerti maksudnya Pak ya? Iya. Itu ada undang-undang lalu lintas. Oh itu tidak melanggar. Karena undang-undang itu diatur oleh manusia dalam pergaulan kemanusiaan supaya tidak terjadi kekacauan lalu lintas, gitu loh. Kapan hari sudah saya beri ilustrasi begini, ada anak baru 15 tahun naik motor nggak pakai helm. Pada waktu ada razia polisi, lalu anak itu terjaring, minggir. Ditanya sama Pak Polisi, umur berapa Dek? 15 tahun Pak Polisi. Oh belum boleh naik motor, apalagi tidak pakai apa? Helm. Anaknya ngeyel. Pak Polisi, tidak ada aturannya di syariat itu, Quran hadis, naik motor pakai apa? Helm. Pak Polisinya tanya, loh ngaji di mana sampean? Oh enggak, Al-Basir enggak ngajari begitu, keliru. Ya, Pak Polisi menerangkan, ada undang-undangnya deh, undang-undang lalu lintas. Harus standar, tidak boleh pakai tidak pakai helm, tidak boleh, kalau belum 17 tidak boleh. Karena dalam studi, dalam pelajaran, dalam riset, kalau belum 17, kemungkinan terjadi korban itu banyak. Itu di Quran diterangkan, undang-undang itu dibuat untuk melindungi masyarakat. Kata Pak Polisi, wala tulqu biaidikum ila tahluka, itu ada ayatnya kata Pak Ustadz. Jangan jerumuskan dirimu dalam kehancuran. Lah karena banyak korban sia-sia, maka sama DPR sama pemerintah dibuat undang-undang lalu lintas supaya tertib, enggak terjadi korban sia-sia. Anaknya itu balik tanya sama Pak Polisi, Pak Polisi ngaji di mana? Nah baru ini di Al-Basir gitu. Maksudnya itu di situ, ya. Benar Pak, ya. Jadi jangan dikebiau ya, begitu undang-undang peraturan yang tidak tidak ada Quran hadisnya dianggap melanggar. Enggak, ya. Yang ditekankan di sini kata Syekh Jamil Zainu, apa itu? Asyirkul hakimiyah. Orang yang membuat qawanin, undang-undang dan peraturan al-mukhalifatul Islam wa yajuizuha, berlawanan dengan hukum syariat. Misalkan ya, kalau menurut Islam orang nikah itu laki, jenis kelaminnya laki, pasangannya harus apa? Perempuan. Ada enggak desakan-desakan supaya laki sama laki, perempuan sama perempuan itu disahkan menjadi rumah tangga? Ada enggak? Ada toh? Jangan dikira nggak ada. Nah itu andai kata undang-undang perkawinan itu direvisi, lalu dimasukkan ayat-ayat dan pasal-pasal seperti begitu, lalu disahkan. Nah ini namanya syirik hakimiyah, melanggar hukum dan syariatnya siapa? Allah. Yang kesembilan, keterangannya, asyirkul akbar yukhbitul amal. Syirik yang besar itu bisa apa? Menghapus, bisa merusak apa? Amal. Jadi gampangnya orang sholat berrakaat-rakaat, orang infak berjuta-juta, itu bisa tidak ada hasilnya. Karena ada apanya? Syirik, gitu loh. Nah, mestinya yang harus diterangkan dulu tauhidnya, bukan sholatnya.
Sholat itu fikih, tauhid itu akidah. Kalau sholatnya ditegakkan pada akidah yang betul, maka orang akan dapat kebaikan. Dalilnya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kami wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, kalau kamu syirik maka batal, tidak ada pahalanya. Ya, didelet, enggak ada. Yang delete Allah, ya. Sudah capek-capek haji, kemudian menunggu begitu lama, tiba-tiba naudzubillah ada apa? Ada riyaknya, enggak dapat kebaikan. Maka menurut saya ibadah haji dan umroh itu pesan-pesan tauhidnya kuat sekali. Ya, di mikot itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Nah, di situ, ya. Yang 10, asyirkul akbar la yaghfiru wahu illa bitaubah wa tarki syirki kullihi. Syirik besar itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orangnya apa? Tobat. Kalau tobat-tobatnya walaupun segudang syiriknya bisa diampuni? Bisa. Tapi kalau dibawa sampai mati bisa diampuni? Enggak. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, dalam kitab Fathul Majid syafaat saja enggak dapat, Pak. Benar itu. Ya, maka jangan main-main dengan perbuatan apa? Syirik. Benar itu. Saya terangkan banyak sekali, ya. Wali syirki anwaun katsiratun, terakhir syirik itu macamnya banyak sekali. Minha al-akbar. Ada syirik besar, wal asghar. Ada syirik apa? Kecil. Kita pilih yang mana? Enggak milih. Kadang-kadang terpancing. Enak yang besar Pak Ustaz. Waduh. Yajibul hadaru minha. Wajib orang itu berhati-hati dari perbuatan syirik. Waqad allamana Rasulullah an naqula. Nabi itu mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Hadis riwayat Ahmad. Nabi itu memberikan bimbingan kepada kita, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik, ya, yang kami ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari syirik yang tidak kami ketahui. Apa ada syirik kemungkinan yang tidak diketahui oleh manusianya? Kok bisa? Nah, tak kasih contoh, jangan teruskan, ya. Betapa halusnya perbuatan syirik itu. Tak, saya baca separuh, saya ungkapkan separuh dalam bahasa Indonesia, jangan teruskan. Insya Allah bisa. Kalau nggak bisa gimana Ustaz? Ya kebangetan nggak bisa. Syirik kecil itu ibaratnya semut hitam, teruskan, merayap di batu hitam, di gelapnya malam. Ya nggak terasa itu, tapi itu syirik. Yang bilang gitu sahabatnya Nabi Ibnu Abbas. Al-andad wa asyirk akhfa min dabibin naml ala safai sauda fi dhulumatil lail. Ya, tandingan Allah syirik itu lebih halus dibandingkan semut hitam merayap di batu hitam di gelapnya malam. Saya beri contoh satu saja. Orang mengatakan apa? Wallahi wa khayati kaya fulan. Demi Allah, demi hidupku, demi hidupmu. Itu enggak terasa. Kalau apa maksudnya? Sumpah menggunakan nama Allah, nama dirinya, dan nama orang lain. Kalau di masyarakat kita tidak populer dengan itu, yang populer sumpah demi Allah, demi Rasul. Banyaklah, itu sudah diterangkan zaman dulu, ya. Wallahu a'lam. Yang lain-lain nanti kita terangkan tahun depan aja, Pak, ya. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.